Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini saya mau membuat konten yang sederhana ya. Apa sih alasan dulu memilih kuliah di jurusan Fakultas Psikologi? Ya. Jadi teman-teman mungkin ada di antara para penyimak, para subscriber atau yang menonton video ini ya mungkin belum tahu ya. Alhamdulillah saya adalah salah satu alumni dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, Semarang gitu. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang penasaran, mengapa sih ada orang yang memilih jurusan psikologi ya, jurusan psikologi. Apa sih asiknya dan mengapa kita memilih jurusan itu gitu. Nah, baik. Ini saya akan cerita hal yang sifatnya personal yang saya banget ya. Tapi nanti saya akan menambahkan dengan beberapa yang memang dari saya dengar dari teman-teman seperti itu dari waktu di kuliah gitu kan. Kalau saya pribadi, nah apa sih yang menjadi alasan kenapa saya memilih jurusan psikologi gitu? Waktu saya SMA saya mengambil jurusan IPA. Zaman dulu masih cuma dua pilihan, IPA dan IPS gitu kan. Jurusan IPA tentu materi-materi eksak, ada matematika, ada fisika, ada kimia gitu. Nah, saat diminta untuk menentukan dulu namanya apa ya? SPMB atau apa ya istilahnya untuk seleksi penerimaan universitas gitu. Kan kita diminta untuk memilih cuma ada dua pilihan. Pilihan yang memang itu pilihan satu dan pilihan dua. Nah, sebelum menentukan pilihan, saya dulu awal sangat ingin masuk STAN ya, STAN. Karena image-nya ya, saya lihat kakak-kakak kelas itu kalau ikut masuk ke STAN langsung jadi PNS, gajinya besar pula. Wah, luar biasa. Saya juga sempat ikut tesnya dan alhamdulillah gagal gitu. Lalu UGM ya, saya punya om. Nah, om saya itu dari teknik kimia. Oh, tekniknya keren banget. Orang teknik itu kan keren-keren tuh. Jadi saya sempat kepikiran apa saya masuk teknik ya gitu. Saya waktu itu di UGM daftar teknik industri gitu. Ternyata juga tidak masuk lagi. Masya Allah, jadi ada beberapa yang sampai pada akhirnya di kesempatan terakhir ya waktu ujian nasional itu, ujian nasional penerimaan untuk masuk ke kampus-kampus negeri, saya memilih fakultas psikologi, satunya saya lupa apa gitu. Tapi yang menjadi prioritas saya adalah fakultas psikologi ini. Alasannya apa? Alasannya sangat sederhana gitu. Alasannya adalah karena saya sudah capek ketemu matematika gitu. Jadi kalau dilihat itu masalah teknik-teknik, wah semua teknik kalau kita baca di SKS-nya ya, di mata pelajarannya ada kalkulus, ada aljabar loh. Saya cari itu di antara jurusan gitu. Ada beberapa yang tidak ada matematikanya. Satu, tidak ada matematikanya adalah fakultas yang kaitannya dengan jurusan sejarah gitu. Jurusan sejarah, aduh, hafalannya banyak gitu. Terus yang kedua, jurusan yang kaitannya dengan sastra dan bahasa. Ah, itu mau sastra Indonesia, sastra Inggris. Ya paling gampang misalnya kita pilih yang sastra Indonesia gitu. Waduh, sastra Indonesia saya masih ingat waktu SMP kita pelajaran yang sulit salah satu justru malah bahasa Indonesia gitu. Waduh, kalau saya kembali ngurusi bahasa Indonesia, ngurusi majas, deduktif, ya ini katanya kata dike daripada penempatan bahasa itu, wah kayaknya saya bakal nggak bisa ini, nggak bakal masuk. Terus saya cari lagi. Nah, ketemulah, saya sempat juga agrobisnis gitu. Agrobisnis ilmu tanah, ilmu itu ternyata matematikanya banyak juga hitung-hitungannya gitu. Terus saya ketemu namanya Fakultas Psikologi. Ya, Fakultas Psikologi ini saya cek ya dari awal masuk sampai selesai itu tidak ada matematikanya. Maka saya memutuskan, oke, saya memilih Fakultas Psikologi. Jadi itu alasan paling kuat saya pada waktu itu. Ya karena SD, SMP, SMA sudah ketemu matematika itu kayak, ya Allah, ini pusing-pusing, capek-capek, tanda kutip, nggak ada gunanya gitu kan. Pusing-pusing mikirin kayak gini buat apa sih gitu kan. Terus apalagi mata kuliah, mata pelajaran kimia, fisika gitu. Aduh, gimana sih saya nggak ketemu kayak gitu lagi. Saya pengen lebih bahagia gitu. Akhirnya saya pilih fakultas psikologi teman-teman. Jadi itu alasan pertama, sangat personal, nyari yang tidak ada matematikanya gitu. Walaupun belakangan saya baru tahu ternyata di psikologi ada
metode penelitian. Nah, metode penelitian itu ada metode penelitian kuantitatif, matematika, psikometri, nah mata kuliahnya kalau nggak salah psikometri, penyusunan alat. Jadi alat tes psikologi itu kan banyak yang akhirnya pakai sistem matematika gitu. Ya, saya pun akhirnya namanya metodologi penelitian ada dua kan, kuantitatif sama kualitatif. Saya ngambil yang kualitatif. Supaya apa? Pokoknya nggak ketemu sama matematika lah gitu, matematika. Itu alasan praktisnya. Jadi menghindari mata pelajaran yang ada matematikanya, jurusan yang ada matematikanya. Dan alhamdulillah betul-betul sangat minimal, dan saya senangnya di psikologi itu relate banget sama keseharian yang kita obrolin, ya apa yang kita lihat dalam keseharian gitu, tentang fenomena sosial gitu kan, tentang masalah rumah tangga, perkembangan anak, kemudian misalnya berkaitan dengan problem-problem sosial, gelandangan gitu kan, sampai patologi sosial yang sifatnya mengapa ada narkoba, mengapa orang sampai mohon maaf ke prostitusi. Kita juga sampai ada mata kuliah gerontologi. Jadi psikologi menurut saya itu sangat menarik ya, ilmu tentang kehidupan. Nah, kalau motivasi yang lain-lain ya, motivasi lain teman-teman ya ada yang memang mungkin dia sudah mempelajari, ada karir-karir di dunia psikologi. Dunia psikologi itu karirnya bisa di area pendidikan ya. Pendidikan ini bisa masuk ke nanti jadi konseling ya, jadi konseling. Walaupun ada jurusan sendiri di kampus yang bertema pendidikan, ada jurusan konseling, tapi psikologi bisa masuk ke bimbingan konseling. Nah, ini yang biasa bolos ini. Kalau di sekolah ketemunya siapa? Zaman dulu identiknya dengan guru bimbingan konseling ya. Saya termasuk pasien bimbingan konseling karena saya dulu sering terlambat kalau berangkat sekolah waktu SMP. Tapi alhamdulillah ya SMA sudah diperbaiki lah ya. Kemudian ke teman-teman yang di bidang psikologi industri. Nah, mengapa masuk psikologi? Karena pengen menjadi seorang HRD, ya, HRD Human Capital, yang bagian ngurusi karyawan, melatih karyawan, ngasih training, meningkatkan performa karyawan dari waktu ke waktu. Ini kerjaannya teman-teman psikologi yang masuk di area psikologi industri. Ada juga yang sifatnya pengen ke arah klinis ya. Walaupun psikolog klinis ini nanti tidak seperti psikiater. Nah, psikiater kan dia harus kedokteran dulu baru mengambil S2 psikiater lah. Kalau psikologi nanti S1 psikologi, ngambil profesi. S2-nya profesi, nanti menjadi seorang psikolog. Atau kalau S2-nya cuma pengen jadi dosen ya, ngambil yang secara sains, MSI. Nanti gelarnya kalau psikologi ada MPSI, ada juga PSI, psikolog. Nah, mungkin update terakhir saya kurang tahu, tapi prinsipnya seperti itu. Jadi orang yang di arah klinis, nah ini yang kerjanya adalah menerima curhat-curhat. Ada permasalahan-permasalahan rumah tangga, misalnya itu pengen curhat, ya curhat bisa ke ustadz, bisa ke psikolog ya kan. Nah, psikolognya nanti memberikan masukan-masukan atau memberikan metode-metode terapi yang secara psikologis, secara ilmiah bisa dibagikan. Atau yang ke arah perkembangan anak ya. Kalau mungkin kenal Kak Seto lah ya, yang ngurusi anak-anak ya. Nah, ini luar biasa, nanti bisa di area PAUD dan sebagainya. Jadi ranahnya sebenarnya luar biasa ya, ranahnya luar biasa. Nah, saya pribadi memang tidak memilih menjadi seorang ilmuwan ya, dalam arti ke arah psikologi atau MPSI ya. Tapi yang saya rasakan dalam dunia sehari-hari, saya sekarang menggunakan bekal ilmu psikologi dalam hal bisnis. Nah, bisnis untuk apa? Kita memahami manusia ya, memahami manusia, bagaimana cara dia menyukai produk, alurnya seperti apa, menganalisisnya. Nah, itu mempergunakan ilmu-ilmu psikologi atau membuat desain training ya. Nah, teman-teman, saya dulu juga pernah ngambil project-project yang sifatnya adalah desain training ya, kaitannya dengan membuat outbound, motivasi, pembinaan mental ya, itu di area psikologi untuk kaitannya dengan pendidikan ya. Nah, dalam prakteknya, dalam berjualan, negosiasi, membuat copywriting, kata-kata dalam penjualan yang membuat orang itu tanda kutip ya lebih cepat menangkap maksudnya apa dari jualan, apa yang ditawarkan. Lalu juga dalam, kalau saya lingkupnya adalah di usaha ya, bagaimana berkomunikasi dengan karyawan, memotivasi karyawan. Nah, itu secara sadar atau tidak sadar, ilmu yang ada di kampus pada waktu itu akhirnya kepake gitu. Ya, walaupun saya tidak memerankan diri sebagai seorang psikolog ataupun sebagai seorang HRD atau sebagai seorang ya yang peran-peran yang itu tanda kutip jobnya itu bau-bau psikologi. Nah, kebayang ya teman-teman seperti apa. Dan kalau untuk lapangan kerjanya luas sih, lapangan kerjanya orang-orang psikologi itu luas gitu. Dan apalagi zaman sekarang,
Nah, zaman sekarang yang namanya pekerjaan sudah tidak dibatas-batasi jurusan ya. Tinggal talentmu apa gitu. Kalau teman-teman sukanya desain walaupun psikolog, sekarang freelance desain banyak. Bahkan saya pribadi sebagai seorang awalnya base psikolog malah hidup di dunia web development gitu. Ada teman saya juga ada programmer tuh psikolog gitu. Nah, atau ada juga yang jadi mengambil mata kuliah psikologi kemudian mengambil jabatan-jabatan kedinasan. Saya ada teman yang di TNI AL, kemudian ada di kepolisian gitu kan. Ini teman-teman yang basicnya dari psikologi menjadi perwira karir misalnya. Nah, ini luasannya seperti itu. Wah, ini bahas alasan masuk psikologi malah sampai kemana-mana. Tapi semoga bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman yang mungkin masih berpikir, apa sih enaknya jadi mengambil mata kuliah psikologi, prospeknya ke depan seperti apa. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa tanya di kolom komentar. Dan semoga konten sederhana ini bisa memberi manfaat untuk sekalian. Sekali lagi saya terima kasih. Dan kalau yang belum subscribe, subscribe ya. Biar nambah subscriber saya gitu kan. Dan tolong di like supaya kita semangat dalam berbagi ataupun membuat konten. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten saya, Anjrah Airisanto berikutnya.